Halo guys, balik lagi di channel Teman Anime. Kali ini kita akan membahas One Piece ya, chapter terbaru yakni 1057. Oke, ini baik One Piece maupun One Punch Man sama-sama udah ke penghujung ya. Sebenarnya niatnya mau aku garap sekalian bareng di hari dimana aku upload One Punch Man juga, cuma karena waktunya yang gak ada, akhirnya rada telat ya. Jadi sorry nakama. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung ke intronya. Ini dia. Chapter 1057 dengan judul selesai. Jadi ini selesainya Aqua no Kuni ya. Kita dapat cover story di mana ini ada Caesar Clone. Dia terakhir masih terjebak ya. Masih bersama Germa 66 dia terakhir kelihatan. Oke, chapter dimulai di kota Onigashima. Tampak warga Wano yang sudah mulai bisa kembali pulih setelah kerusakan akibat peperangan besar terakhir. Di sini ada seseorang yang menceritakan kisah dari sebuah perjuangan Red Scaber dan juga keberanian Kozuki Oden ya. Yang mana sebelumnya itu cerita masa lalu dimanipulasi ya oleh Orochi. Jadi di mana di situ Orochi yang menjadi pahlawan, sedangkan Kozuki Oden adalah raja yang bodoh. Nah di sini akhirnya ceritanya sejarahnya diubah kembali. Nah mumet situ anak-anak negeri Wano. Oke, tapi ini pembawaannya lumayan menyenangkan karena diceritakannya menggunakan lagu ya. Beralih ke Pulau Udon di hutan menuju pelabuhan Tokage. Momonosuke dan Kinemon terkejut mendapati Yamato tidak jadi pergi. Ternyata Yamato ingin mengikuti jejak Oden ya. Jadi dia ingin mengelilingi negeri Wano dulu, habis itu baru dia akan pergi ke laut. Dia juga udah bilang sama si Luffy kalau si Luffy bakal datang kapanpun Yamato akan pergi gitu. Jadi akan dijemput ya dengan kru Mugiwara ya. So harapan Yamato buat join Nakama masih ada guys. Nggak usah khawatir. Di sini Momonosuke sempat mengingat masa lalunya saat ia mendapat kekejaman dari Kaido dan juga sampai dengan pertemuannya dengan Luffy. Banyak momen-momen yang udah dilalui si Momonosuke dengan si Luffy ini. Dari sebuah kejadian tersebut, si Luffy tampaknya pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun dengan Momonosuke. Hal ini membuat si Momonosuke sedikit emosi. Dia langsung pergi untuk mengejar Mugiwara dan kawan-kawan dengan bentuk naganya. Kinemon dengan siap sepenuh hati untuk mengikuti apapun yang diperintahkan oleh tuannya, bahkan untuk menebas kepala Mugiwara. Di pelabuhan kita diperlihatkan Kid, Law dan juga Mugiwara ya. Law mengatakan bahwa aliansinya sudah selesai dan mereka semua sudah siap berangkat. Momonosuke tiba-tiba datang di dekat mereka dalam bentuk naganya. Dia langsung berubah bertransformasi menjadi bentuk manusia dan langsung memeluk Luffy. Di tubuhnya yang sudah dewasa, Momonosuke tampak menangis jadi-jadinya. Dia diperlihatkan dengan muka yang begitu menyedihkan ya, tidak ingin melepas kepergian si Luffy. Kinemon tampak menghela nafas. Walau bagaimanapun, Momonosuke tetaplah seorang anak-anak di balik tubuhnya yang besar dan dia seorang shogun itu, kata Shinami. Si Luffy meminta Usopp untuk diambilkan sebuah bendera. Lalu bendera itu diberikannya kepada Momonosuke. Luffy bilang bendera itu akan menjadi penangkal jika ada bajak laut yang berani macam-macam di Wano Kuni. Dengan adanya bendera dari Yonko Mugiwara Luffy. Bendera itu adalah hadiah perpisahan dari Luffy. Luffy memintanya agar bendera itu dikibarkan di pulau ini. Agar tidak ada yang berani macam-macam di pulau ini lagi. Luffy berkata kepada Kinemon dan juga Yamato, kapanpun kalian akan menjadi bajak laut, kami akan siap untuk menjemput kalian. Yamato tampak sangat bersemangat dan senang mendengarnya. Lalu Momonosuke berkata kepada Kinemon bahwa dia akan melampaui Kozuki Oden suatu hari nanti. Lalu si Yamato menimpalinya, maksudmu kamu ingin melampauiku gitu. Terus Momonosuke dan Kinemon serempat berkata, tidak, bukan kau gitu. Nami sudah menentukan jalur yang akan dilalui oleh kru topi jerami. Dia sudah menemukan rute terbaik yang aman untuk dilalui bersama.
Sikit kembali membuat masalah. Dia memprovokasi dan mengejek orang-orang yang memilih jalur lemah adalah orang pecundang. Law dan Luffy pun terprovokasi dengan itu. Mereka tidak mau kalah dan tidak ada yang jadi mengambil jalur mudah. Akhirnya mereka bertiga memilih jalur paling sulit. Dengan berat hati, kru Law dan juga kru Luffy akhirnya mengikuti kemauan kapten mereka. Scan kembali di desa Wanikuni, di mana dengan sejarawan yang menceritakannya dengan lagunya kembali. Dia menceritakan kebangkitan Red Scabar dengan dimulai dari pengikut Kosuki Oden nomor 2 yaitu Denjiro yang memenggal kepala Shogun zalim yaitu Kurosumi Orochi. Cerita sudah sampai di babak akhir dengan kematian Kurosumi Orochi yang terpanggang dan sebagai awal dari berakhirnya kegelapan yang dialami oleh negeri Wano selama ini. Ken ditutup dengan warga yang bersorak-sorai. Muka mereka dipenuhi dengan ekspresi kemenangan dan bersambung dengan ditutupnya tirai. Selesai. Oke guys, jadi segitu aja chapter terbaru kali ini. Semoga kalian enjoy dan sampai ketemu ya di chapter berikutnya atau di video berikutnya. Jangan lupa buat bantu like, subscribe, dan share ke nakama-nakama sekalian. Sampai jumpa di next video. See you!